Kalian pernah kepikiran gimana caranya komputer-komputer di seluruh dunia bisa saling terhubung dan bekerja sama? Nah, di balik layar semua itu ada yang namanya computing environment. Ada 5 jenis computing environment yang wajib kamu tahu. Yang pertama adalah distributed system. Yang kedua, network operation systems. Yang ketiga, client server systems. Keempat, peer-to-peer systems. Dan kelima, real-time embedded system. Pertama, kita bahas distributed systems, yaitu kumpulan sistem yang terpisah secara fisik, namun semuanya terhubung dalam satu jaringan. Jadi, meskipun mereka terpisah, tapi mereka tetap saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain. Contohnya, ketika kalian lagi browsing Google, di balik layar, ribuan bahkan jutaan komputer bekerja sama untuk menampilkan hasil pencarian dalam hitungan detik. Komputasinya jadi dibagi-bagi ke banyak komputer sehingga lebih efisien dan scalable. Selanjutnya adalah Network Operation System or NOS. Kalau tadi kita ngomongin banyak komputer, sekarang kita ngomongin gimana caranya mereka semua bisa ngobrol satu sama lain. Disinilah peran NOS, yaitu sistem operasi yang mengelola dan mengoptimalkan jaringan komputer. Mereka ini kayak polisi lalu lintas di dunia jaringan, mengatur lalu lintas data dan memberi alamat IP, serta memastikan semuanya berjalan dengan lancar sehingga sistem ini bisa bekerja secara otonom. Yang ketiga adalah client server system, model yang udah cukup familiar. Contohnya ketika kalian lagi browsing pakai laptop, terus kalian mengakses website yang datanya disimpan di server. Simpelnya, klien minta, server ngasih. Contoh lainnya, Google Drive, Dropbox, database server, web server. Nah, kelebihannya, manajemen data dan keamanan lebih terkontrol, serta skalabilitasnya tinggi. Yang keempat adalah peer-to-peer system atau P2P. Di sini, semua jaringan punya peran yang sama. Bisa jadi klien dan bisa jadi server sekaligus. Gak ada server utama, jadi lebih decentralized. Contohnya, torrent, yaitu metode untuk mengunduh dan mengunggah file secara bersamaan melalui jaringan P2P, dan kalian bisa download file langsung dari komputer lain yang punya file tersebut. Selain itu, teknologi blockchain dan cryptocurrency juga pakai konsep P2P. Dan yang terakhir, nomor 5, real-time embedded system. Sistem ini tertanam di berbagai perangkat dan harus bereaksi dengan cepat. Contohnya adalah sensor alat medis kayak pacemaker. Sistem ini harus terus memantau dan mengatur detak jantung secara real time, dan ketika ada detak jantung yang di bawah atau di atas batas normal, dia akan memberikan alarm dan respon yang sangat cepat. Meskipun gak selalu terlihat, real-time embedded systems punya peran yang sangat vital. Oke, jadi kita sudah membahas 5 jenis computing environment. Masing-masing punya peran penting dalam dunia komputasi dan terus berkembang. Terima kasih sudah menonton. See you in the next one.